record. Untuk materi yang pertama, maaf ini foto ini gangguan. Nah, ini teori keperawatan menurut Callista Roy ya. Sumber teorinya ini dimulai dengan pendekatan teori sistem Roy menambahkan kerja adaptasi dari Harry Helson tahun 1964. Seorang ahli psikologis yang untuk memulai membangun pengertian khususnya Harry Helson mengartikan respon adaptif sebagai fungsi dari datang stimulus sampai tercapainya derajat adaptasi yang dibutuhkan individu. Derajat adaptasi itu dibentuk oleh dorongan 3 jenis stimulus. Nah, seperti yang kita ketahui ya, setiap manusia itu akan punya adaptasi ya. Makhluk hidup itu tentu juga ada adaptasi ya. Contohnya kalau cicak ya beradaptasinya ketika diserang oleh seorang dia akan mengeluarkan apanya? Melepaskan ekornya ya. Ya, kemudian apalagi kayak sontong gitu ya. Ketika mau ditangkap ataupun diserang oleh orang yang makhluk lain, dia akan mengeluarkan namanya tintanya ya, tinta ya, bukan cinta. Kemudian apalagi ya banyak ya, setiap bunglon gitu ya beradaptasi ketika mau diserang ya, dia menghingap ke setiap pohon ataupun tanaman itu akan menyesuaikan dengan apa yang dihinggapinya, jadi nggak tercuri ya. Kalau manusia sama ya, punya adaptasi. Makanya ketika seorang yang dari yang biasa tinggal di panas kemudian di dingin, dia tidak akan langsung langsung sakit ya, ataupun ada penyesuaian ya, mungkin ada sedikit pusing ataupun demam mungkin ada ya, karena itu proses penyesuaian, dan ketika udah terbiasa itu dia akan kuat ya. Kayak kita aja ya, ketika sedang sakit ya, tentu sebenarnya pada saat itu tubuh itu sedang melawan bakteri ataupun yang lainnya gitu ya, virus. Makanya nanti ada tahap proses sakit ya. Tapi kalau imunnya bagus, ya itu akan kuat. Vokal stimuli itu individu segera menghadap, dan konseptual stimuli semua kehadiran stimuli yang menyumbangkan efek dari vokal stimuli. Visual stimuli, faktor lingkungan mengakibatkan tercemarnya keadaan. Nah ini ya orangnya Callista Roy. Nah, Roy mengkombinasikan teori adaptasi Nelson dengan definisi dan pandangan terhadap manusia sebagai sistem yang adaptif. Ya. Dengan teori adaptif, Nelson Roy mengembangkan dan memperluas model dengan konsep dan teori dari
Dohrenwert ya. Kemudian Malatnik, mekanik dan sailor. Kemudian Roy mengembangkan model sebagai suatu kerangka kerja pendidikan keperawatan, praktek keperawatan dan juga penelitian. Nah ini jadi lebih luas lagi ya, ada pendidikan, makanya di pendidikan keperawatan itu ada yang berkembang, sebenarnya dari dulu juga udah ada gitu ya, praktek perawatannya. Dan juga ya seperti yang kita ketahui ya, seorang perawat juga berperan sebagai peneliti ya, researcher. Kemudian perkembangan model keperawatan dipengaruhi oleh latar belakang Roy dan profesionalismenya. Roy mencapai kemampuan bawaan, tujuan dan nilai kemanusiaan. Pengalaman klinisnya membantu perkembangan kepercayaan dari tubuh manusia dan spiritnya. Ya. Kemudian berikutnya konsep suatu ide di mana terdapat suatu kesan yang abstrak dan dapat diorganisir menjadi simbol-simbol yang nyata. Konsep keperawatan itu ide untuk menyusun suatu kerangka konseptual atau model keperawatan. Kalau teori artinya sekelompok konsep yang membentuk sebuah pola nyata atau suatu pernyataan yang menjelaskan suatu proses peristiwa atau kejadian yang didasari oleh fakta yang telah diobservasi tapi kurang absolut atau bukti secara langsung. Teori keperawatan menurut Burnham merupakan usaha-usaha untuk menguraikan atau menjelaskan fenomena mengenai keperawatan. Nah, model konsep keperawatan ini digunakan dalam menentukan model praktek keperawatan. Oke, nanti disesuaikan dengan model praktek keperawatan yang bagaimana sih? Downloading ya untuk PPT-nya nih. Maaf, sedang gangguan ya PowerPoint-nya. Ntar saya buka lagi ya. Tiba-tiba ini ya PowerPoint-nya ngehang kayak gitu ya, sehingga menurut ditutup dulu. Ini masih belum bisa dibuka ya.
Mohon maaf, masih loading ya. Belum bisa Jen. Ini udah kebuka ya. Ini nge-lag ya. Nah, mungkin tidak diperbesar ya karena tadi gangguan ya. Coba kita walaupun kecil tapi bisa terbaca lah ya. Konsep dasar dan model keperawatan dari Kalista Roy. Roy memiliki 8 falsafah yang kemudian dibagi menjadi 2, yaitu 4 falsafah humanisme dan 4 yang lainnya berdasarkan falsafah veritivity ya. Yang pertama itu falsafah humanisme atau kemanusiaan. Yang pertama, manusia dari kemanusiaan itu ya, manusia itu memiliki rasa ingin tahu dan menghargai. Makanya kalau orang itu terkadang ada penasaran, ya, ingin mengetahui dan tentunya harus menghargai. Saling berbagi dengan sama dalam kemampuannya memecahkan suatu persoalan atau untuk mencari solusi. Makanya ini setiap manusia itu saling membantu ya, apalagi sama teman, sama rekan sejawat keperawatan misalnya, itu mereka sama-sama untuk mencari solusi ketika ada suatu masalah. Bertingkah laku untuk mencapai tujuan tertentu ya. Kemudian memiliki holism atau holistic care ya, dan selalu berjuang untuk mempertahankan integritas agar senantiasa bisa berhubungan dengan orang lain. Ya, apalagi manusia itu kan makhluk sosial ya, tidak akan terlepas dengan orang lain. Yang kedua yaitu falsafah veritivity atau kebenaran. 4 falsafah tersebut adalah pertama, tujuan eksistensi manusia itu seperti apa sih? Gabungan dari beberapa tujuan peradaban manusia, aktivitas dan kreativitas untuk kebaikan umum dan nilai dan arti kehidupan. Bagaimana? Ini pusing ya, coba diganti dulu.
Baca. Dan ininya tidak jelas. Ini nge-lag pisan ya. Konsep Mayer Kalista Roy ya. Yang pertama, sistem adalah kesatuan dari beberapa komponen atau elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kesatuan yang meliputi adanya input, kontrol, kemudian ada proses, output, dan juga umpan balik. Itu ya, itu kayak komputer aja ya, dari input sampai ke feedback ya, feedback juga. Derajat adaptasi adalah perubahan stat berbagai hasil dari stimulus lokal, konseptual, dan residual. Program adaptasi ini kejadian atau situasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Stimulus lokal, stimulus yang mengharuskan manusia berespon adaptasi. Stimulus konseptual adalah seluruh stimulus yang memberikan kontribusi perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh stimulus lokal. Kemudian ada yang residual, seluruh faktor yang memberikan kontribusi terhadap tingkah laku dapat divalidasi. Kemudian koordinator ya, sistem coping ya. Kalau tadi regulator sistem dari mekanisme coping ya, dan respon otomatis. Kemudian ada model efektor adaptif, yaitu koordinator, yaitu fisiologikal. Respon adaptif, respon yang meningkatkan integritas manusia dalam mencapai tujuan manusia untuk mempertahankan kehidupan. Fisiologis ya, kebutuhan fisiologis ya, kalau namanya manusia, kebutuhan fisiologisnya yang bagaimana sih? Ya bisa bernafas, kemudian istirahat ya, makan dan minum dengan lancar, buang air besar, kecil juga lancar. Kemudian ada konsep diri adalah seluruh keyakinan dan perasaan, penampilan, peran, dan juga intervensi adalah hubungan individu dengan orang lain sebagai kemudian model konseptual Kalista Roy itu elemen sosial. Itu yang penting ya. Pertama, dan itu sebagai disiplin ilmu, mengobservasi, mengklarifikasi, dan menghubungkan proses yang berpengaruh terhadap kesehatan. Manusia adalah sebuah sistem adaptif. Sebagai sistem yang adaptif, manusia digambarkan secara holistik sebagai satu kesatuan yang memiliki input tadi ya, kontrol, output, dan proses umpan balik. Kemudian kesehatan adalah keadaan dan proses menjadi manusia secara utuh dan terintegrasi secara keseluruhan. Kemudian ada lingkungan digambarkan sebagai suatu keadaan yang ada di dalam dan di luar manusia. Lingkungan merupakan input bagi manusia sebagai suatu sistem yang adaptif. Jadi lingkungan juga sangat penting ya terkait dengan keberlangsungan suatu individu atau ya manusia ya dengan keadaan ya kesehatan itu. Ya, kalau lingkungannya baik ya tentu akan baik. Tapi kalau lingkungannya buruk atau kotor dan lain sebagainya itu juga akan menghambat kesehatan dan bisa mudah terjangkiti suatu penyakit. Dan teori penegasan tadi ya, fungsi atau kontrol yang terdiri ada koordinator yang tadi sudah disebutkannya, ada regulator, kemudian efektornya di sini ada fisiologi, konsep diri, fungsi peran, dan juga interdependensi. Nah, kelebihan dan kelemahan teori Kalista Roy. Nah, kelebihannya apa aja sih Kalista Roy teh? Dan di sini Roy itu menggambarkan tahapan-tahapan dalam proses keperawatan yang lengkap, sangat bermanfaat ketika perawat melakukan perawatan pada pasien dengan gangguan jiwa, resiko gangguan dan sehat jiwa, ya termasuk ya pasien jiwa itu ya.
Kemudian perawat sebagai pemberi asuhan, perawat dapat lebih memahami tentang proses adaptasi yang terjadi pada individu. Nah, tentunya kan setiap individu itu berbeda-beda ya dalam ketika terserang sakit ataupun sebaliknya ya. Bagaimana? Kemudian ada kekurangan teori steroid tentu ya, tidak ada yang luput dari kelemahan. Sini kurang menjabarkan hubungan antara mekanisme coping kognitor dalam meningkatkan adaptasi serta hubungannya dengan empat adaptasi modern ya. Perlu penjabaran lebih lanjut tentang hubungan adaptasi dengan kesehatan. Nah itu ya. Jadi tidak secara detail ya terkait dengan mekanisme copingnya tadi. Itu untuk yang kalisteroid. Untuk kalisteroid ada yang mau ditanyakan? Jadi intinya adalah kalisteroid itu ada yang namanya konsep adaptasi ya. Tentu ada yang menjadi suatu ciri ya antara satu dengan yang lainnya. Antara kalisteroid, kemudian dengan mana lagi? Retinauman dan lain sebagainya ya. Baik, selanjutnya nah ini teori tentang model teori dan aplikasi keperawatan Betty Neumann ya. Nah, Betty Neumann, nah ini banyak ya untuk gelarnya RN, DSN, MSN, PhD, PAN, nah itu ya, itu gelar-gelar dari luar negeri ya. Lahir di Lowell, Ohio pada tahun 1924. Ini waktunya 10 menit lagi ya. Nanti kalau udah habis masuk lagi ya di link yang sama ya. Pertama memperoleh pendidikan di tipe hospital ya di Akron. Kemudian lanjutkan pendidikan psikologi di Universitas California dan kesehatan mental. Kemudian Betty Neumann itu tadi ya, di ini biodatanya ya, termasuk sekolah-sekolahnya di mana aja. Nah, untuk Betty Neumann ini variabel interaksi, ada variabel fisiologis, ada psikologis, sosial-kultural, perkembangan, dan juga spiritual. Nah, sistem Neumann itu ada individu, keluarga, kelompok, dan juga komunitas. Jadi, lebih ke komunitas. Kalau tadi bisa juga kemudiannya yaitu ke jiwa, ya. Ini ke konsep utama teori Neumann itu ada stresor atau tentunya tekanan. Ya. Dan struktur pokok sumber energi, ada pertahanan juga, ya, reaksi dan intervensi serta pencegahan dan adaptasi. Ya. Ternyata ada adaptasi juga, tapi kalau ini kan cara ada yang lain juga. Ya. Stresor merupakan rangsangan yang timbul yang diakibatkan kondisi sekitar. Ya, bisa karena interpersonal. Interpersonal itu bagaimana? Dengan dari dalam diri ya, interpersonal dengan luar ya, interpersonal dengan orang lain bisa ya. Struktur pokok sumber energi penggerak untuk melakukan aktivitas ya. Ini normal the center of or structure ya, consist of physical factor ya, itu karena
apa kekuatan di dalam dirinya ataupun dari apa, kelebihan ataupun kurangan ya. Ya bisa karena genetik, kemudian apa karena ego juga bisa. Kayak kita aja ketika apa mau melakukan aktivitas tentunya ada rasa keinginan oleh diri sendiri ya, mau melakukan kegiatan ataupun ya tentunya juga didukung dari kesehatannya juga. Kemudian ada faktor pertahanan, faktor internal dalam menghadapi stresor itu ada garis fleksibel pertahanan, ada garis normal pertahanan dan garis resistensi ya. Tergantung yang mana. Ketika apa stresor itu sangat tinggi ya tentunya akan ada perlawanan ya. Ya kalau kita stresor aja bagaimana? Ada yang melakukan apa kegiatan positif, tapi ada juga yang negatif, bahkan ya ketika ada stresor yaitu akan ada yang apa pertahanannya, ada yang melakukan kegiatan yang negatif, tentunya bunuh diri, nauzubillah ya, jangan sampai seperti itu. Garis fleksibel pertahanan, hambatan luar ke garis pertahanan normal, garis resistensi dan struktur inti klien. Lindung sistem buffer garis normal pertahanan klien, dan jika gagal garis resistensi itu akan aktif. Normal ya, sistem normal klien menggambarkan stabilitas sistem klien, kemampuan untuk memelihara stabilitas ya tadi ya, ketika apa ya di dalam dirinya sendiri itu kan ada kulit ya, dan kulit itu terserang ya, makanya ketika panas dia akan apa memerah ya, ketika kedinginan ya apa bisa sampai pucat, bahkan kebiruan juga ada ya. Garis normal dapat berubah dari waktu ke waktu sebagai respon dalam menghadapi atau menanggapi lingkungan tadi ya. Apakah ketika kedinginan atau kepanasan itu bagaimana? Garis resistensi yaitu perlawanan melindungi struktur dasar aktif ketika tekanan lingkungan menyerang garis normal pertahanan ya, contohnya aktivasi sistem kekebalan tubuh ya. Makanya ya setiap apa imun yang tubuhnya kuat itu akan bisa melawan bakteri ya, kemudian apalagi virus dan lain sebagainya, termasuk ya apa vaksinasi itu juga salah satu upaya pencegahan agar virus bakteri itu tidak menyerang tubuh kita ya, walaupun ketika menyerang ya kita bisa melawannya karena imunnya itu sudah kuat seperti itu. Nah, ini tingkat 1 udah pada divaksin belum ini? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah. Karena ya apa apalagi sekarang persyaratannya ya ketika keluar kota harus ada sertifikat vaksin ya, dan mau masuk kelas juga ada surat vaksin itu. Biasanya sih itu sebagai upaya untuk pencegahan ya. Termasuk ya ini dari resistensi untuk aktivasi sistem kekebalan. Reaksi ya tindakan yang muncul akibat pengaruh stresor, ada natural dan resisten ya. Kemudian time of encounter with stressor ya, identifikasi tindakan sebagai akibat dari reaksi yang timbul. Ya, contohnya ini ya, ada apa ketika seorang itu apa terkena sakit misalkan ya, reaksinya bagaimana, tindakannya ya, contoh misalkan ketika panas ya, tentunya tindakannya apa, mengkompres gitu ya, dikompres, minum obat, dan pada akhirnya bagaimana ya reaksinya bagaimana, apakah sesuai dengan apa bisa menurunkan gejala demam itu atau tidak, dievaluasinya. Pencegahan ya, dasar dan promosi kesehatan. Nah ini ya pasti sudah pada tahu ya terkait dengan prevention ini atau pencegahan. Ada primary prevention, ada secondary prevention, dan tertiary prevention. Pencegahan primer itu tentunya bisa disebut juga dengan apa sebelum seorang terjadi sakit ya, tentunya ada coping untuk mencegahnya. Pencegahan sekunder ya bisa juga dengan kuratif ya.
ketika seorang sedang sakit, yaitu dilakukan pengobatan. Kemudian tersier itu untuk evaluasi dari hasilnya ya, yaitu rehabilitasi ya untuk pemulihan kembali ya jika seorang itu terkena sakit. Ya. Kemudian ada, nah contoh untuk pencegahan primer itu mengidentifikasi faktor risiko ya, kemudian mengeliminasi dari berbagai stresor yang ada di dalam seorang itu pada pengamanan pertahanan normal dan penguatan pertahanan fleksibel ya, dan membantu masyarakat dalam meningkatkan kesehatan dan aktivitas pendidikan kesehatan. Ya. Tentunya kan ada penyuluhan kesehatan, pendidikan kesehatan. Ya. Mungkin ketika kalian waktu di SMA juga ya ada yang dari bagian Puskesmas ataupun dari kesehatan yang memberikan pendidikan kesehatan terkait dengan berbagai masalah penyakit ya, dan pencegahan. Sekunder ini inisiatif dalam bentuk intervensi jika terjadi masalah yang tadi ya, fokus pada penguatan distensi internal dan berfungsi reaksi. Ketika seorang itu terjadi penyakit ya, jadi diobati. Untuk tersier itu mempertahankan kesehatan, membantu adaptasi dan stabilitas, untuk menjaga komunikasi dan penguatan resistensi terhadap stresor. Makanya ketika ada yang sakit gitu, makanya kan ada yang namanya proses pemulihan. Ya, proses pemulihan itu ya tentu tidak langsung orang sakit langsung sehat ya, tapi ada tahapannya ya, baik ya, kemudian lebih baik lagi, dan pada akhirnya bisa normal kembali. Dan untuk adaptasinya di sini tindakan yang berasal dari sekitar baik secara interpersonal maupun eksterpersonal. Faktor yang diperhatikan adalah sosiologi individu, psikologi, sosial, perkembangan, dan spiritual. Jadi semua aspek ini ada di adaptasi individu itu ya. Asumsi teori Neumann, individu merupakan sistem yang unik ya, dan berbeda. Kurang pengetahuan dan perubahan lingkungan dapat berubah stabilitas individu tadi ya, kalau lingkungannya yang berbeda. Contoh ketika dari luar kota ya, dari luar pulau Jawa misalkan datang ke Jawa ataupun Sunda, tentu ada penyesuaian dengan gaya bahasanya ya, perilakunya, perkataannya, dan sebagainya. Individu harus mempunyai coping yang stabil ya. Kesehatan harus yang